Perkenalkan, nama saya Maria Madalina Muntikana, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Bekasi. Saya ingin memaparkan tugas 1.3.A.8 tentang koneksi antar materi modul 1.3. Peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Setiap peserta didik memiliki dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kekuatan, potensi, keadaan diri dan lingkungan yang secara alamiah melekat pada peserta didik. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, dan perkembangan zaman. Apa peran pendidik berkaitan dengan kodrat peserta didik? Peran pendidik adalah menuntun peserta didik untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya. Di dalam menuntun peserta didik, Ki Hajar Dewantara mengajarkan 3 asas yang dikenal dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Menurut Ki Hajar Dewantara, kontinu berarti melakukan perencanaan pengembangan secara berkesinambungan dan terus-menerus. Konvergen berarti terbuka terhadap sumber belajar dan praktik baik pendidikan di dunia. Sedangkan konsentris berarti di dalam menuntun peserta didik harus berdasarkan pada kepribadian dan budaya bangsa. Kepribadian dan budaya Indonesia harus menjadi pusat dalam menghadapi perubahan kodrat zaman, seperti perubahan kodrat zaman abad ke-21. Lalu apa nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam menghadapi perubahan zaman? Nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam menghadapi perubahan adalah memimpin dan mengelola perubahan dengan membangun keselarasan secara efektif. Nilai-nilai guru penggerak di dalam memimpin dan mengelola perubahan yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak di dalam memimpin dan mengelola perubahan adalah menjadi pemimpin pembelajar, menjadi coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi penggerak komunitas praktisi. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru penggerak diharapkan mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, mampu menggali potensi peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mampu menciptakan suasana kelas yang kreatif dan menyenangkan, serta mampu menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik, sehingga peserta didik merasa merdeka belajar tanpa merasa terperintah. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru penggerak diharapkan memiliki pandangan ideal masa depan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, seorang guru penggerak harus memiliki visi dalam mengelola dan memimpin perubahan. Pendekatan yang digunakan dalam memimpin dan mengelola perubahan adalah pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah salah satu metode untuk mencapai visi pendidikan yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Melalui inquiry apresiatif dapat menggali potensi setiap peserta didik sesuai dengan kodrat masing-masing. Langkah-langkah dalam pendekatan inquiry apresiatif yaitu menggunakan akronim BACA. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi.
Penerapan inquiry apresiatif di SD Santa Maria Monica, Kota Bekasi. Visi, terwujudnya generasi yang beriman, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, peduli terhadap sesama, lingkungan hidup, sosio budaya, serta perkembangan iptek berdasarkan cinta kasih. Prakarsa perubahannya yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik sesuai dengan kompetensi abad 21. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik sesuai kompetensi abad 21. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau define, yaitu apa yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Lalu menuliskan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah mencari informasi bagaimana meningkatkan kreativitas. Yang kedua, berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru dan orang tua atau wali murid. Dan yang terakhir, membekali pendidik dan peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan abad 21. Langkah baja yang kedua adalah ambil pelajaran atau discovery. Pertanyaan yang disusun, yang pertama, siapakah warga sekolah yang pernah memiliki pengalaman untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? 2. Aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? 3. Situasi pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Dan yang terakhir, apa saja yang saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah mencari contoh dan referensi proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik melalui studi pustaka. Yang kedua adalah melakukan wawancara, survei pengalaman, menggali pendapat dari guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua peserta didik, dan tokoh masyarakat. Langkah baca yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang disusun yang pertama adalah kebiasaan baru apa yang akan saya dapatkan jika peserta didik saya sudah kreatif. 2. Hal baru apa lagi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Daftar tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah membuat gambaran atau deskripsi situasi kelas dalam setiap proses pembelajaran yang menunjukkan kreativitas peserta didik. 2. Membuat catatan proses usaha yang telah dilakukan dalam meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, membuat daftar kegiatan baru untuk mengoptimalkan potensi kreativitas sesuai kompetensi abad 21. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi terdokumentasi untuk mengetahui perasaan peserta didik dan kebermaknaan pembelajaran. Langkah baca yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menumbuh kembangkan kreativitas sesuai kompetensi abad 21? Yang kedua, bagaimana cara mengukur tingkat perkembangan kreativitas peserta didik? Daftar tindakan atau pendidikan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah membuat list pertanyaan untuk berdialog dengan peserta didik, menggali kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kreativitas sesuai kompetensi abad 21. Yang kedua adalah memerinci dan menetapkan kegiatan yang wajib diselipkan dalam pembelajaran untuk mewujudkan kreativitas sesuai kompetensi abad 21. Langkah baca yang terakhir adalah atur eksekusi atau delivery. Pertanyaannya yang pertama, siapa yang bertanggung jawab memantau pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas
sesuai kompetensi abad 21. 2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas peserta didik sesuai kompetensi abad 21. Yang ketiga, kapan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas peserta didik sesuai kompetensi abad 21. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengukur keberhasilan pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Daftar tindakan dan penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah menetapkan kepala sekolah, guru dan orang tua atau wali murid yang bertanggung jawab memantau kegiatan pembelajaran. Kedua, menyusun dan membentuk tim kreatif di sekolah. Ketiga, menetapkan pelaksanaan program pada awal tahun pelajaran. Dan yang terakhir, membuat instrumen dan rubrik pencapaian peningkatan kreativitas peserta didik. Terima kasih, salam dan bahagia.